Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa, melanjutkan kehidupan Tatsuya di sekolah sihir. Di sebuah dermaga di Yokohama, Inspektur Chiba Toshikazu bersama Wakil Inspektur Inagaki dari Departemen Keamanan atau bisa dikatakan polisi menuju ke kapal asing yang masuk tanpa izin. Di saat menghadapi para kroco yang berjaga, para petingginya kabur dengan kapal. Selesai menumbangkan semua kroco, Inagaki menembak kapalnya yang diikuti tebasan dari Toshikazu. Sayangnya target mereka kabur duluan dengan menyelam. Target mereka itu sampai di suatu tempat lewat jalan rahasia yang dibuat seperti sumur, disambut sama pemilik kediaman di sini. Beberapa waktu berlalu sejak kompetisi 9 sekolah. Periode tugas Mayumi sebagai ketua OSIS telah selesai. Anggota OSIS yang baru telah terbentuk, diketuai oleh Nakajo Azusa, wakilnya Miyuki, sekretaris Honoka, dan bendahara Isorike. Tatsuya akhir-akhir ini meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alkimia, yang dia cari sifat dan formula untuk membuat batu bertuah. Batu bertuah adalah katalis sihir yang mengonversikan dasar logam menjadi logam mulia, digunakan untuk sihir konversi. Batu bertuah mengkonversikan logam dengan mereaksikan unsur tertentu supaya dapat menghasilkan logam mulia yang diinginkan. Dan karena konversi zat bisa dilakukan tanpa harus melewati proses sihir, Tatsuya menyimpulkan ada kemungkinan kalau batu bertuah bisa digunakan sebagai media penyimpanan rangkaian sihir. Miyuki menyampaikan Suzune Senpai mencari kakak, ingin membahas tentang kompetisi tesis bulan depan. Tatsuya pergi ke sana. Selain Suzune, ada juga Isorike dan Suzura Sensei. Berkumpulnya di sini untuk membahas kompetisi tesis yang diadakan Asosiasi Sihir. Berbeda dengan kompetisi 9 sekolah, kompetisi tesis ini adalah kompetisi tertulis yang berbasis penelitian. Tatsuya diminta Suzura Sensei untuk menjadi bagian dari tim SMA 1 pada kompetisi tesis menggantikan Hirakawa Koharu, yang pikirannya belum tenang setelah atlet yang CAD-nya dia tangani jatuh di kompetisi Mirage Band. Yang mengajukan Tatsuya sebenarnya adalah Suzune. Suzune sebelumnya telah menolak calon pengganti yang diajukan karena percaya pada kemampuan Tatsuya. Dan pada tim ini, Suzune sebagai penulis utama, untuk itu dia ingin 2 penulis membantu yang dia percaya dan sejalan dengannya. Tema yang diangkat Suzune adalah uji kelayakan teknis dari sihir tipe pengendali gravitasi reaktor termonuklir. Tema yang kebetulan lagi diteliti sama Tatsuya. Wakarimashita. Kyōryoku sasete itadakimasu. Suzune lalu menjelaskan mengenai kompetisi tesis. Kompetisi ini untuk mempresentasikan penelitian teori sihir dan teknisi sihir. Hasil presentasi yang terpilih akan dimasukkan ke dalam indeks sihir. Kompetisi ini digelar tiap tahun di minggu terakhir bulan Oktober. Tahun ini lokasinya di Pusat Konvensi Internasional Yokohama. Sebelum dimulai, terlebih dahulu peserta menyerahkan konsep final penelitian dengan materi pendukungnya, serta rangkaian yang digunakan dalam presentasi kepada Asosiasi Sihir. Batas penyerahannya 2 minggu dari sekarang, tapi kena harus diserahkan ke sekolah dahulu untuk diteliti, batasnya jadi 9 hari dari sekarang. Tatsuya berkumpul dengan temannya sepulang sekolah. Mereka kagum Tatsuya ikut tim kompetisi tesis, soalnya pemenang dari kompetisi ini akan dimuat dalam Supernatur. Tatsuyanya sendiri malah tampak santai saja. Tatsuya-kun kandou ususugi. Tatsuya ni shite miria, sono teudo wa touzen tte kotta ro. Pulang dari sana, Tatsuya dan Miyuki melihat sebuah mobil di depan rumah. Mereka tahu siapa yang berkunjung. Dia adalah Sayuri, ibu tiri dari Tatsuya dan Miyuki, istri barunya ayah mereka. Sayuri saat ini bekerja di FLT sebagai manajer. Miyuki tidak suka dengan Sayuri, itu karena ayahnya menikahi Sayuri baru 6 bulan sejak kematian ibu kandungnya, Shibamiya. Sayurinya juga sadar kalau dia dibenci. Kedatangannya untuk menyuruh Tatsuya membantu kantor pusat dalam penelitian laboratorium. Kalau bisa, Tatsuya harus keluar sekolah. Tatsuyanya menolak, dia harus bersama Miyuki untuk memenuhi tugasnya sebagai pengawal Miyuki. Sayuri menyuruh cari pengganti penjaga di saat sekolah. Tatsuya katakan bahkan Yotsuba sekalipun tidak akan mudah menemukan penjaga yang lebih baik darinya dalam melindungi Miyuki.
Sayuri mengatakan perusahaan tidak bisa membiarkan orang berbakat seperti Tatsuya hanya duduk di belakang layar. Tatsuya jelaskan kalau dia tidak berada di belakang layar. Beberapa hari lalu, Angkatan Laut USNA membuat permintaan cukup banyak untuk peralatan terbang. Dengan itu saja, sudah sebanding dengan 20% keuntungan pada kuartal terakhir. Sayuri pun tidak bisa lagi membujuk Tatsuya. Dia kemudian menunjukkan sampel untuk diminta dianalisa. Tatsuya tahu itu relik dari Nino Magatama, didapat dari pasukan pertahanan nasional, dan tujuan Sayuri adalah ingin Tatsuya membuat replika dari Magatama ini. Tatsuya menjelaskan, di antara OPARS, relik ini paling sulit disintesiskan lewat teknologi modern. Sayuri mengatakan pasukan pertahanan nasional mengajukan permintaan yang begitu besar, jadi dia tidak menolaknya. Dan karena Nino Magatama punya kemampuan khusus untuk menyimpan rangkaian sihir, walau saat ini masih berupa teori. Tatsuya katakan, jika memang ingin bersikeras memintanya, kirim sampelnya ke Sentral R&D Divisi 3. Sayuri yang kesal membawa relik itu kembali. Tatsuya mengetahui bahayanya membawa relik itu. Karena itu dia izin pergi keluar ke Miyuki. Tatsuya mengikuti Sayuri. Terlihat Sayuri sudah diikuti sebuah mobil dan menghadang jalan Sayuri. Sistem keamanan Sayuri aktif. Untung dia hanya pingsan saja. Dua orang keluar dari mobil yang mengejar Sayuri. Saat memeriksa mobil Sayuri, Tatsuya datang. Mereka menggunakan gas jamming pada Tatsuya. Jelaslah tidak bekerja. Tatsuya mendekat ke Sayuri. Di saat lagi melihat Sayuri, tiba-tiba terkena sebuah tembakan. Tatsuya langsung sembunyi di balik mobil Sayuri sambil melakukan penyembuhan. Di saat dia menyembuhkan diri, mayat dua orang tadi diangkut ke dalam mobil dengan sihir. Setelah itu mobilnya pergi. Tatsuya melihat serangan tadi dengan indera keenamnya, menemukan seorang sniper yang lokasinya cukup jauh. Saat si sniper mengisi pelurunya kembali, dia terkejut setelah melihat skomnya di mana Tatsuya mengarahkan pistol padanya. Tatsuya melapor kejadian barusan pada Mayor Kazama. Menurut Kazama, di dunia ini tidak banyak yang memiliki kemampuan sniper seperti itu. Kazama mengatakan akan melakukan investigasi siapa penyerangan ini. Mereka lah pelakunya dari organisasi yang namanya The Great Asian Union atau Aliansi Seluruh Asia. Tatsuya mendapat serangan cyber sewaktu sedang meneliti dokumen-dokumen. Untung dia bisa mengatasinya, tapi tidak bisa menemukan sumbernya karena penyerangnya langsung memutuskan jaringan. Besoknya Tatsuya menemui Ono Sensei, memberitahukan soal penyerangan cyber, namun Tatsuya tidak meminta mencari pelakunya, melainkan mencari tahu organisasi yang memperjualbelikan dokumen si rahasia akhir-akhir ini. Saat Tatsuya bicara dengan Isorikai terkait peretasan ini, Mai bersama ketua komite disiplin yang baru datang, kedatangan mereka untuk bicara dengan Tatsuya mengenai keamanan selama kompetisi tesis. Keamanannya dimaksud bukan saat kompetisi tesis berlangsung, melainkan pengawalan pribadi setiap anggota tim dan menjaga materi presentasi serta peralatan. Hal ini karena penelitian sihir menggunakan material yang bernilai yang kemungkinan besar diincar sama pihak-pihak tertentu. Anggota keamanan dipilih dari komite disiplin dan supervisi kegiatan ekskul. Kanon tentunya memilih mengawal tunangannya Isorikai. Mari menugaskan Hanzo dan Kiriara mengawal Suzune. Ketika Mari menanyakan Tatsuya ingin siapa, Tatsuya bilang dia tidak perlu ada pengawal. Keluar dari suatu tempat, Tatsuya menyadari ada yang memata-matainya. Tatsuya memberitahukannya pada Kanon dan Kei. Mata-mata itu sadar keberadaannya diketahui. Dia buru-buru kabur. Kanon langsung mengejarnya. Di saat hampir menangkapnya, cewek itu menggunakan flash bomb. Si cewek mengendari motornya, hanya bisa jalan di tempat berkat sihir yang digunakan Kei. Akan tetapi motornya dilengkapi dengan nos. Di pusat komando The Great Asian Union di Jepang, kolonel pasukan spesial Cheng Xiangshen memerintahkan untuk menargetkan SMA 1, tambah beberapa orang ke sana, serta beri pengawal pada si gadis.
Chen menugaskan Kapten Lu Gonghu untuk komandan di target SMA 1. Di sekolah, Mizuki memberitahukan pada Tatsuya kalau sejak pagi tadi dia merasakan tatapan yang tidak nyaman, seperti ada seseorang yang diam-diam mengamati sekolah ini, dan itu terasa tidak mengenakan. Mikihiko juga memberitahu sejak pagi, spirit-spirit berkeliaran di sekolah ini, seperti ada yang menggunakan Shikigami. Mikihiko tidak bisa menangani spiritnya, karena jenis sihir milik Shikigami berbeda dengan sihir miliknya, dan sihir orang tersebut seperti bukan sihir kuno dari Jepang. Pulang sekolah, mereka niatnya mampir dulu ke kafe tempat langganan mereka. Di perjalanan, beberapa menyadari ada yang mengikuti, namun memilih mengabaikannya. Baru setelah berbincang sedikit di kafe, Erika keluar kafe dengan alasan ke kamar kecil, lalu diikuti oleh Leo. Mikihiko menyiapkan mantra dari dalam. Tatsuya yang sadar dari awal menyuruh Mikihiko jangan berlebihan agar tidak ketahuan. Di luar, Erika menyuruh si penguntit keluar. Melihat Erika dan Leo yang bersiap menyerangnya, dia teriak meminta tolong. Suaranya tidak terdengar karena saat ini berada di area penghalang buatan Mikihiko. Karena bapak ini tidak ingin identitasnya ketahuan, akhirnya terjadi pertarungan. Orang ini menyebut namanya Jiro Marshall, mengatakan dia bukan seorang musuh, ditugaskan mengawasi murid-murid SMA sihir untuk memastikan tidak ada teknologi yang jatuh ke tangan orang timur. Namun dari mana dia berasal tidak mau dia sebutkan. Di saat penjagaan Erika dan Leo menurun, dia bangkit menodongkan pistolnya menyuruh jangan bergerak. Dia katakan baik di USNA ataupun negara barat, banyak mata-mata dari orang timur yang mengincar teknik sihir. SMA 1 juga menjadi target mereka. Setelah itu, menyuruh sampaikan para murid SMA 1 untuk lebih waspada terhadap sekeliling, meskipun berada di lingkungan sekolah sekalipun. Habis memberitahu itu, dia pergi. Kyoko menangkap keberadaan Jiro lewat CCTV, juga menangkap pertarungan Erika dan Leo meski sudah dipasang barrier oleh Mikihiko. Inilah alasan Tatsuya meminta Mikihiko tidak berlebihan. Dan karena mereka teman Tatsuya, Kyoko menghapus jejak pertarungan mereka. Sementara itu Jiro adalah agen dari USNA. Dia yang sudah ketahuan meminta cari agen penggantinya. Jiro menyadari CCTV mendeteksinya, maka dari itu dia kabur ke gang, namun di sana bertemu sosok yang mengerikan, Lu Gonghu, yang dijuluki The Man-Eating Tiger. Tim tesis SMA 1 mengadakan pengujian plasma ruang pengatur suhu di halaman sekolah. Pengujiannya berjalan sempurna. Sayaka sebagai anggota keamanan melihat tindakan mencurigakan seorang murid. Murid ini yang sebelumnya melakukan penguntitan Tatsuya. Menyadari Sayaka memperhatikannya, dia langsung lari kabur. Sayaka mengejarnya hingga si cewek itu kelelahan dan berhenti. Si cewek namanya Hirakawa Chiaki, murid kelas 1 tingkat 2. Sayaka tahu alat yang digunakan Chiaki adalah alat peretasan. Sayaka pernah menggunakannya saat berada di jalan yang salah. Sayaka menyarankan Chiaki sebaiknya jangan berurusan dengan orang yang memerintahkan Chiaki melakukan ini. Ditegaskan sama Sayaka kalau mereka itu pasti hanya memanfaatkan Chiaki. Chiaki malah tersenyum. Dia katakan itu memang hal yang wajar. Tidak bisa dengan kata-kata, Sayaka mengajak Kirihara melumpuhkan Chiaki. Chiaki menggunakan flash bomb, setelah itu menembakkan panah yang berisi gas air mata. Chiaki yang pingsan diserahkan ke Asuka Sensei, guru UKS. Di waktu kembali, Erika dan Leo berdebat dengan seorang anggota komite disiplin, Sekimoto Isao. Isao entah kenapa kesal melihat Erika dan Leo yang terus mondar-mandir di sekitar lokasi eksperimen. Kanon menengahi mereka. Dia katakan pada Isao kalau Erika dan Leo termasuk ke dalam relawan anggota keamanan tim tesis. Kanon dan Kei mengunjungi Chiaki. Kanon menanyakan alasan kenapa mencuri data tesis.
Chiaki mengatakan tujuannya bukan mencuri, tapi menulis ulang programnya dan merusak perangkat sihir yang digunakan untuk presentasi. Walau tahu Tatsuya akan bisa memperbaikinya, setidaknya dia ingin membuat Tatsuya panik dan dia tidak peduli dikeluarkan dari sekolah asalkan Tatsuya tersiksa. Alasan kenapa dia sangat benci pada Tatsuya karena menganggap insiden yang menimpa kakaknya, Hirakawa Koharu, adalah salah Tatsuya. Menurutnya Tatsuya membiarkan Kobayakawa Senpai sampai jatuh. Atas itu kakaknya mengalami keterpurukan karena merasa sangat bersalah. Kei mengatakan jika Tatsuya memang bertanggung jawab, maka semua staf teknisi termasuk dirinya juga ikut bertanggung jawab karena tidak menyadarinya. Chiaki meninggikan suaranya, dia katakan satu-satunya yang menyadari insiden itu bakal terjadi adalah Tatsuya. Asuka Sensei menghentikan pembicaraan, merasa kondisi mental Chiaki akan semakin parah jika diteruskan, jadi meminta lanjutkan pembicaraan di lain waktu. Sementara itu Erika membawa Leo ke kediaman Shiba. Erika menyadari masalah sekarang ini bukan hal yang mudah ditangani, bisa sampai pada tingkat pembunuhan atau dibunuh. Memang Erika merasa kemampuan Leo sebagai keamanan setara prajurit tingkat 1 dengan potensi jauh melebihi Kirihara dan Hanzo. Tapi Leo saat ini tidak memiliki teknik pamungkas untuk membunuh musuh seketika. Untuk itulah Erika membawanya ke kediaman Shiba untuk dia latih. Orang inilah yang memperalat Chiaki, namanya Zhao Gongjin. Dialah orang yang sebelumnya membantu pasukan The Great Asian Union, termasuk Kolonel Chen dan Kapten Lu Gonghu. Anggota keamanan melakukan latihan, selain latihan bela diri non-sihir, juga berlatih pertarungan langsung dengan sihir. Jumonji, sebagai kapten tim keamanan tesis, secara langsung melatih mereka. Di akhir pekan, Tatsuya mengunjungi Master Yakumo. Yakumo tahu Tatsuya menyimpan relik Nina Magataba. Dia menyarankan Tatsuya mengembalikannya. Mendengar Master Yakumo bilang begitu, Tatsuya tidak menyangka barang itu menjadi incaran lebih dari yang dia pikirkan. Atas saran itu, Tatsuya langsung menuju FLT. Di perjalanan, Tatsuya menyadari ada yang mengikuti, bukan orang melainkan Shikigami berwujud gagak. Tatsuya tidak mau kekuatannya diketahui, jadi memilih kabur dari pandangan si gagak. Di FLT-nya sendiri sedang menghadapi serangan cyber. Skala serangan sangat besar, namun Usuyama tidak tahu apa yang si hacker incar. Tatsuya sampai di FLT, dia tidak gila hormat, malahan meminta orang-orang tetap fokus pada pekerjaan daripada memberi salam padanya. Gagak tadi masih mengikuti Tatsuya. Saat bertengger di atas FLT, baru Tatsuya menghilangkannya. Dengan ini, The Great Asian Union menganggap Tatsuya menyerahkan reliknya ke FLT. Fokus mereka kini mencuri reliknya di sana. Chen lalu membicarakan Zhao Gongjin yang mau memeriksa Chiaki. Berbeda dengan Zhao Gongjin yang memperlakukan alatnya dengan baik, Chen justru menganggap pion yang tidak terpakai lagi harus dilenyapkan. Makanya dia memerintahkan Lu Gonghu membunuh Chiaki sebelum bertemu Zhao Gongjin. Besoknya di waktu pulang sekolah, eksperimen lapangan tidak bisa dilakukan sebab hari hujan. Tatsuya mengalihkan pekerjaannya ke ruang penelitian robot untuk membuat program debug. Di ruang penelitian ada robot penjaga yang bernama Pixie. Tatsuya membuat Pixie dalam mode siaga pasif. Selagi bekerja, Tatsuya merasa ngantuk, lalu tercium gas tidur. Pixie membuahkan masker, memberitahukan sistem sirkulasi udara gagal berfungsi. Tatsuya memberikan Pixie perintah untuk mengaktifkan paksa ventilasi. Setelah dijalankan, Tatsuya mengubah Pixie jadi mode pemantau dan memberikan perintah untuk menyiapkan bantuan. Setelah itu, Tatsuyanya tidur. Tidak lama setelah itu Isao muncul. Habis memastikan Tatsuya tidur, dia mencolokkan alat peretasan. Isao beralasan kalau dia cuma membuat backup. Tatsuya bangkit. Dia dari tadi hanya pura-pura tidur. Isao pun tidak menyangka gas tidur yang dia sebarkan di ruangan ini tidak bekerja.
Kanon menyuruh Isao menyerah dengan tendang. Isao-nya tidak menuruti. Sebaliknya, dia mencoba menyerang. Zhou Gongjin mau menjenguk Chiaki. Dia melihat Lu Gonghu yang berjalan ke arah kamar Chiaki. Zhou Gongjin sadar Chiaki mau dilenyapkan. Dia langsung menekan alarm yang kebetulan berada di dekatnya. Di rumah sakit ini sedang dijaga sama Mari dan pacarnya Chiba no Tsugo. Mereka langsung menuju lantai ke tempat alarm berbunyi. No Tsugo sampai duluan bertemu dengan Lu Gonghu. Mereka mengendal satu sama lain. Lu Gonghu bisa membuat No Tsugo terpojok sampai di dinding. Habis itu Lu Gonghu memakai tinju yang menghasilkan putaran. Menyadari situasi tidak menguntungkannya, dia memilih kabur dengan melompat ke bawah. Tangan No Tsugo terluka akibat menahan tinju tadi. Di sisi lain, dia heran kenapa Lu Gonghu bisa berada di sini. Dia memberitahukannya pada Mari siapa Lu Gonghu. Singkat cerita, Lu Gonghu kembali ke markas. Chen mengubah prioritas rencana, memerintahkan Lu Gonghu melenyapkan Isao yang ditahan di pusat penahanan Hachijouji. Zhou Gongjin menemui Chiaki. Chiaki menanyakan bagaimana bisa masuk sampai di sini. Zhou bilang dengan teknik spesial miliknya. Zhou kemudian menyodorkan bunga yang dia bawa. Dia seperti melakukan sihir hipnotis pada Chiaki untuk melupakan segalanya tentangnya. Tatsuya mengunjungi Isao di pusat penahanan. Dia pergi bersama Mayumi dan Mari. Tatsuya dan Mayumi melihat dari kamar lain, hanya Watanabe Mari yang masuk ke ruangan tahanan Isao. Mari menggunakan sihir pengendali pikiran pada Isao. Setelah itu diceritakan oleh Isao tujuannya. Awalnya dia akan mengambil data dari perangkat demo. Setelahnya memeriksa barang-barang pribadi milik Tatsuya, terutama relik. Tidak berselang lama terdengar alarm penyusupan. Mereka keluar dari ruangan dan melihat si penyusup menuju mereka. Dia Lu Gonghu. Lu Gonghu mulai bergerak. Mayumi menembak dengan rentetan esnya, namun tidak menembus barrier Lu Gonghu. Lu Gonghu seperti tidak menduga dengan serangan anak-anak sama ini. Dia pun mulai serius. Dia lari kembali. Gerakannya seperti menghilang. Berhasil melewati Mari. Mau menghabisi Mayumi terlebih dahulu. Namun dia tidak tahu ada anomali di hadapannya. Entah sihir apa yang digunakan Tatsuya. Perut kanan Lu Gonghu tercabik mengeluarkan banyak darah. Gerakannya sekarang melambat. Tembakan es dari Mayumi tidak sepenuhnya bisa dia blokir. Dari belakang, Mari menyelesaikannya. Lu Gonghu berhasil ditumbangkan. Chen menemui Zhou. Pertama, Chen berterima kasih atas bantuan Zhou, sehingga dia bisa menjalankan operasi selanjutnya. Lalu dia memberitahukan pentingnya peran dari Lu Gonghu. Untuk itu meminta bantuan Zhou menyelamatkannya. Zhou menerimanya. Dia beritahu akan melakukannya di waktu Lu Gonghu dipindahkan ke penjaga khusus WNA di Yokohasu. Sebagai ganti dari itu, Zhou meminta selama operasi itu, The Great Asian Union menjauh dari kota ini. Chen mengerti Zhou tidak ingin masalah ini berdampak pada Chinatown yang dikelola Zhou. Namun Chen tidak bisa melakukannya, soalnya target utama The Great Asian Union adalah asosiasi sihir cabang Kanto yang letaknya tepat di sebelah Chinatown. Target lainnya seperti penyihir yang ikut kompetisi dengan data mereka. Suzune yang dikawal Hanzo menemui Chiaki. Suzune terus terang pada Chiaki bahwa tindakan yang Chiaki lakukan selama ini tidak akan bisa menarik perhatian Tatsuya. Tatsuya adalah orang yang arogan. Tidak peduli seberapa keras Chiaki menjerit atau menangis, Tatsuya tidak akan memperdulikan Chiaki, apalagi simpati terhadap Chiaki. Suzune melanjutkan, di ujian tertulis tengah semester 1, Tatsuya mendapat nilai yang sangat tinggi, sehingga jarak dengan peringkat 2 bagikan langit dan bumi. Dengan hasil itu, Tatsuya meraih nilai sempurna sebagai calon teknisi sihir. Dan peringkat 2 tersebut adalah Chiaki dengan nilai 92 dari 100.
Umumnya dengan nilai itu akan mendapat peringkat 1. Karena itu Suzune katakan Chiaki punya potensi untuk melampaui Tatsuya. Suzune mengatakan pihak sekolah akan mendukung bakat Chiaki dalam teknik sihir dan menyarankan untuk tidak memendam kesal. Daripada melakukan itu, carilah cara bagaimana untuk bisa unggul dari Tatsuya. Terakhir, mengundang Chiaki datang ke kompetisi besok. Tibalah hari kompetisi tesis. Kyoko menemui Tatsuya dan Miyuki dengan berperan sebagai petugas teknis. Pertama memberitahukan pada Tatsuya bahwasannya Mobile Suit yang dikembangkan telah selesai, lalu membicarakan kemungkinan hal bahaya yang akan terjadi selama kompetisi tesis. Kalau itu terjadi, Kyoko meminta bantuan Tatsuya dan Miyuki. Kyoko memberikan sebuah memory card untuk lebih detailnya. Kyoko kemudian menerima panggilan. Dia diberitahu bahwa Lu Gongku melarikan diri, kendaraan yang mengangkutnya untuk dipindahkan diserang di perjalanan. Di markas keamanan kompetisi tesis, Hanzo melapor ke Jumonji bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada Sekimoto Isao, ditemukan kalau Isao menjadi korban cuci otak oleh organisasi yang menargetkan kompetisi tesis. Hanzo kemudian melapor hal yang mengganggu pikirannya sejak minggu kemarin datang ke sini, yaitu terlalu banyak orang asing di sini. Kiriara juga berpendapat yang sama, malahan dia merasa suasana di kota ini aneh. Mendengar hal itu, Jumonji selaku ketua tim keamanan langsung memerintahkan seluruh anggota menggunakan rompi anti peluru. SMA 1 memulai presentasi tesis mereka. Tesis yang mereka presentasikan mendapat tepuk tangan yang meriah. Setelah selesai, Tatsuya didatangi Kichijouji. Memuji topik yang diangkat Tatsuya, Kichijouji mengatakan kalau dia tidak akan kalah dalam tesis ini. Baru Kichijouji mau persiapan presentasi, terjadi ledakan. Hal ini terjadi karena mobil tanpa awak menerobos masuk dan menabrak gedung kendali. Toshikazu langsung menuju lokasi. Dari informasi Nagaki di lokasi, mobil itu menabrakkan diri dan terbakar. Setelahnya pasukan musuh bergerak. Saat ini terjadi pertarungan. Tidak berselang lama, roket ditembakkan dari kapal yang menyamar sebagai kapal kargo. Toshikazu menelpon ayahnya, memberitahukan apa yang terjadi dan meminta menggerakkan pasukan pertahanan Jepang serta kirimkan Ikazuchi Maru miliknya dan Orochi milik Erika. Di ruang presentasi, terus terdengar bunyi dentuman. Tidak lama, pasukan musuh datang. Kichijouji mencoba menyerang tapi mendapat tembakan peringatan. Mereka menyuruh semuanya letakkan si Edi di lantai dan menurut. Petugas keamanan hanya bisa menuruti di situasi ini. Tatsuya juga diperintahkan untuk meletakkan si Edi di lantai. Tatsuya tidak mendekapinya. Tatsuya malah melihat kondisi penyusup yang ada di jalan keluar. Karena Tatsuya tidak juga mendengar perintahnya, dia pun menembak Tatsuya. Tentunya hal ini mengejutkannya. Dia sampai bilang Tatsuya monster. Dia membuang senjatanya, mencoba menyerang dengan pisau. Musuh dibuat mengganggu melihatnya. Di saat mereka hilang kewaspadaan, petugas keamanan langsung melumpuhkan mereka semua. Musuh yang menyusup di ruangan ini berhasil ditangani. Sementara itu darah yang berceceran di baju Tatsuya dibersihkan sama Miyuki dengan sihirnya. Temannya Tatsuya menghampirinya. Tatsuya memberitahukan pada mereka situasi di luar. Tatsuya niatnya membereskan sendiri, namun dia tahu Erika dan yang lain ingin ikut juga. Di saat jalan keluar, Kichijouji menanyakan pada Tatsuya kenapa bisa menggunakan sir tadi. Kichijouji meyakini sir tadi adalah teknik rahasia yang dikembangkan Mayor William Sirius, mantan komandan Stars USNA. Tatsuya katakan kalau dia bisa menggunakannya, memangnya kenapa? Setelah itu Tatsuya lanjut jalan. Sebenarnya yang digunakan Tatsuya tidak sama dengan yang dipikirkan Kichijouji. Kondisi di kota menjadi kacau, orang-orang berlari ke tempat pengungsian. Sementara di dalam ruangan presentasi tesis terjadi kepanikan karena terus mendengar suara dentuman. Mayumi menemui Azusa, meminta gunakan si runik Azusa untuk menenangkan yang di sini. Awalnya Azusa tidak percaya diri bisa melakukannya. Mayumi pun memberikannya keyakinan.
Setelah situasi di ruangan tenang, Mayumi bersuara di depan panggung. Pertama memperkenalkan dirinya, lalu memberitahu situasi. Saat ini, kota ini diserang oleh organisasi tak dikenal dari laut dan juga darat. Mayumi mengarahkan semuanya di sini ke dua tempat. Pertama menuju shelter di stasiun lewat lorong bawah tanah. Dan kedua, ke dermaga Mizuho yang di sana akan datang kapal bantuan. Mayumi katakan, meski ada kemungkinan mengalami bahaya dalam perjalanan, tapi berdiam di tempat ini lebih bahaya. Tatsuya dan yang lain sampai di tempat pertempuran. Pertama Miyuki membukukan isi dalam senjata mereka lewat lokasi yang diberikan Tatsuya. Setelah itu Tatsuya mencincang-cincang mereka satu persatu. Habis membereskan semua yang di dalam gedung, Tatsuya meyakini akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Untuk itu mengatakan sekarang harus melihat situasi dulu sebelum bergerak. Shizuku menyarankan menggunakan ruang konversi VIP di gedung ini. Di sana bisa mengakses seluruh informasi. Shizuku mengetahuinya, dulu pernah diajak ayahnya ke sana dan dia tahu kode akses masuk ke ruangannya. Singkatnya mereka masuk ruang konversi VIP. Di sana melihat dari peta kalau beberapa tempat mengalami penyerangan dan kerusakan. Berdasarkan ini, Tatsuya memilih jalur darat untuk pergi karena jalur bawah tanah bukan akses langsung menuju shelter. Sebelum berangkat, Tatsuya meminta waktu. Dia mau kembali ke ruang presentasi. Dia mau menghancurkan peralatan demo di sana. Di sana rupanya masih ada Mayumi dan yang lain. Sama seperti pikiran Tatsuya, Suzune sedang menghapus data demo agar tidak dicuri. Jumonji datang melaporkan Azusa telah mengarahkan murid lain pergi menuju lorong bawah tanah. Tatsuya langsung mengatakan jalur bawah tanah bukan rute langsung. Ada kemungkinan terjadi pertempuran dengan musuh di sana. Jumonji langsung memerintahkan Hanzo dan Sawaki mengejar Azusa, sedangkan Jumonji bersama Kirihara mau memastikan lagi keadaan gedung ini. Setelah selesai urusan di sini, mereka kembali ke ruang VIP. Di sana mereka mendapat telepon dari Azusa. Seperti yang Tatsuya pikirkan, di sana terjadi penyerangan untuk pasukan musuh sedikit sehingga bisa diatasi. Tatsuya kemudian menodongkan pistolnya di balik dinding yang berlapis-lapis. Dia dapat melihat sebuah mobil truk menuju gedung ini untuk meledakkan diri. Tidak ada yang mengerti apa yang Tatsuya lakukan. Tidak lama, Kyoko muncul dengan pakaian militernya. Jumonji menuju pintu utama gedung. Dia hanya melihat jejak mobil sebelumnya. Dari arah laut, ditembakkan beberapa rudal ke arah gedung ini. Jumonji mau menghalangi dengan palaks miliknya. Tapi seseorang duluan menghancurkan semuanya. Yang melakukannya adalah Sanada Shigeru. Jumonji langsung tahu ini dari pasukan 101 Batalion Independen Peralatan Sihir. Sanada kemudian membimbing Jumonji ke ruang VIP. Di ruangan VIP, Mayor Kazama muncul. Kyoko mengatakan pada Tatsuya kalau informasi rahasia Tatsuya sebagai letnan khusus dinonaktifkan. Mendengar itu, Tatsuya langsung memberikan hormat pada Kazama. Orang-orang di sana pada tercengang, termasuk Jumonji yang baru saja datang. Kyoko mulai melapor situasi. Saat ini pasukan pertahanan sedang bertempur melawan musuh. 2 pasukan batalion tambahan sedang menuju ke sini. Kantor cabang Asosiasi Sihir telah diamankan. Mayor Kazama lalu memerintahkan Tatsuya untuk bergerak membantu pasukan pertahanan. Kazama meminta semua yang ada di sini untuk merahasiakan status letnan khusus sebagai perintah pertahanan Jepang. Sebelum pergi, Tatsuya meminta yang di sini mengikuti arahan pasukan pertahanan. Di saat Tatsuya pergi, Miyuki meminta tunggu. Tatsuya mengerti apa yang Miyuki mau lakukan. Miyuki mengecup kening kakaknya. Yang dilakukan Miyuki adalah melepas kekang kakaknya. Sekarang kakaknya terbebas. Di area parkir juga terjadi pertempuran. Di sana ada Masaki. Tembakan yang mengarah padanya semuanya terhalang oleh zira interface miliknya. Sementara tembakan yang menghancurkan tubuh musuhnya. Teman-teman sekolahnya sampai dibuat muntah melihatnya. Setelah dibersihkan, Kichijoji mengajak Masaki berangkat. Namun Masaki mau menuju cabang Asosiasi Sihir. Selain itu dia sadar orang-orang trauma melihat yang dia lakukan tadi. Kichijoji ingin ikut bersama Masaki, tapi dilarang sama Masaki.
Masaki ingin Kichijoji membimbing yang di dalam bis. Di jalur bawah tanah, mereka sampai di pintu keluar menuju shelter. Namun tiba-tiba tempat mereka saat ini ambruk. Untung Susura Sensei menahan ambruknya. Sementara itu, yang jalur darat dikawal sama pasukan pertahanan. Saat hampir sampai di stasiun, 2 robot perang datang. Sebelum mereka diserang, Miyuki membukukan terlebih dahulu. Mereka sampai di pintu masuk alun-alun stasiun. Di sana melihat tanah ambruk, Mikihiko mengecek melalui spirit melihat yang di jalur bawah tanah telah berhasil sampai di shelter. Tapi karena jalan di shelter tertutupi, mereka yang di jalur darat ini tidak bisa lagi ke sana. Mayumi memutuskan memanggil helikopter keluarganya. Begitu juga dengan Shizuko. Selagi menunggu, Mayumi ingin melakukan evakuasi warga yang tertinggal. Toshikazu dan Inagaki datang meminta serahkan urusan evakuasi pada kepolisian, lalu memberikan pedang Orochimaru pada Erika. Di pusat komando musuh, dilaporkan telah kehilangan kontak dengan pasukan di pusat konvensi internasional, area parkir, dan pasukan di area shelter. Mendengar itu, si komandan memerintahkan gerakan seluruh mesin perang. Tatsuya memakai mobil Sweat yang telah dikembangkan oleh Sanada dan divisinya. Tatsuya lalu menuju pasukan yang dipimpin Yanagi dalam perjalanan melihat drone Nirawa. Tidak lama, musuh kehilangan satu persatu drone milik mereka. Balik ke depan stasiun, dibagi 2 kelompok penjaga di jalur menuju stasiun. Di lokasinya Miyuki dan yang lain, Mikihiko mendeteksi musuh mendekat. 2 robot yang datang duluan dibukukan sama Miyuki. Tatsuya sampai di tempat Yanagi. Yanagi melihatkan seri booster pada Tatsuya. Alat ini menjadi inti robot perang musuh. Jadi setiap robot terdapat satu otak manusia. Di pintu masuk alun-alun, helikopter bantuan telah datang. Serangga dengan jumlah banyak mau mengerumuni helikopternya. Tembakan sihir dari Shizuko tidak bisa memusnahkan mereka. Shizuko meyakini serangga itu senjata kimia. Satu kali tembakan Tatsuya menghilangkan seluruh serangganya. Mereka ini langsung tahu itu Tatsuya, walau dengan penampilan begini. Tatsuya dan yang lain menjaga lokasi sampai semuanya naik dan pergi meninggalkan stasiun. Selagi Tatsuya melapor situasi, dia melihat ada yang mau menembak bazooka diam-diam ke helikopter. Satu helikopter menuju ke depan Miyuki dan yang lain. Setelah itu, ke tempat yang dijaga Mari dan yang lainnya. Mereka di sana berpikir telah mengamankan lokasi. Tidak sadar kalau pasukan tambahan musuh datang diam-diam. Miyuki mendarat tepat di hadapan musuh, membekukan mereka semua. Miyuki memanggil kakaknya. Tatsuya datang menggunakan sihir pemulihan pada Kiriara dan Kei yang sekarat. Sementara Miyuki memegang erat-erat kakaknya. Kei dan Kiriara sembuh seolah tidak pernah mengalami hal sebelumnya. Bahkan pakaian mereka tidak ada bekas sobekan. Padahal 2 kaki Kiriara jelas-jelas pontol. Mereka masih tercengang dengan apa yang sudah mereka alami. Setelah membisikkan kerja bagus para Miyuki, Tatsuya berangkat lagi. Yoku yatta. Yanagi dan pasukannya menyerang brigade pasukan musuh. Awalnya pasukan Yanagi kesulitan, beberapa terkena tembakan, sampai pasukan musuh berpikir memendangkan perang, namun semuanya berubah setelah Tatsuya datang. Tidak hanya membunuh dan menghancurkan segalanya, Tatsuya juga menyembuhkan pasukan yang terluka.
Pasukan musuh teringat dengan seseorang yang menggunakan sirine pada perang di Okinawa. Seseorang yang diberikan julukan Mahesvara, iblis dari Okinawa. Di pusat komando musuh, mereka menangkap kata-kata pasukan mereka sebelum terputus yang menyebut Mahesvara. Sang komandan kesal mendengar nama tersebut. Di helikopter, Kiriara masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia lebih mudah percaya pada semua yang dia alami adalah halusinasi. Namun semua itu jelas bukan halusinasi. Mari menanyakan pada Miyuki yang tadi itu apa? Apakah sihir tipe penyembuhan? Miyuki katakan, itu bukan sihir tipe penyembuhan, melainkan sihir regenerasi. Simpelnya, kakaknya membuat seseorang yang terluka parah kembali ke kondisi tubuhnya 24 jam sebelumnya. Hal itu dilakukan dengan sekejap mata. Target yang dapat dikembalikan kakaknya ke kondisi semula bukan hanya makhluk hidup, beda mati juga. Atas sihir spesialnya itu, kakaknya jadi tidak bisa menggunakan sihir lain dengan bebas. Kanon mengatakan itu hal yang hebat. Dengan kemampuan seperti itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kanon pun menanyakan, kenapa Tatsuya menyembunyikan sihir luar biasa seperti itu? Miyuki menanyakan apakah kalian yakin menggunakan sihir seperti itu tidak mengalami efek samping? Miyuki menjelaskan, untuk memutar kembali perubahan, penyimpanan informasi harus terbaca semuanya, termasuk rasa sakit dan penderitaan yang dialami target. Contohnya, saat kakaknya dalam proses menyembuhkan Isorike, kakaknya membaca seluruh data Isorike dalam waktu 0,2 detik. Dalam waktu sekejap itu, pikiran kakaknya merasakan 150 kali lipat rasa sakit dan penderitaan yang dialami Isorike. Itulah harga yang dibayar kakaknya. Chen memimpin pasukan bergerak menuju kantor asosiasi sihir. Dia bersama Kapten Lu Gonghu. Singkatnya mereka sampai. Lu Gonghu menerobos masuk lewat pintu depan, menerjang segalanya. Dari atas, Miyuki dan yang lain juga sampai di kantor asosiasi sihir. Mari, Mayumi, Leo, dan Erika mendarat untuk melawan Lu Gonghu. Begitu Mari terlihat, Lu Gonghu sangat senang. Dari awal memang mau membalas dendam sama Mari. Lu Gonghu langsung menuju Mari, dihentikan sama Erika dan juga Leo. Mari menggunakan sihir nitrogennya, tapi tidak mampu melumpuhkan Lu Gonghu. Malahan Lu Gonghu dapat menendang Mari. Mayumi menggunakan sihir es. Di saat Lu Gonghu mau menghancurkannya, esnya menjadi bentuk gas masuk ke dalam mulut Lu Gonghu, menghalangi pernafasannya. Lu Gonghu berakhir pingsan. Sementara itu Chen berhasil masuk ke menara. Dia masuk ke ruangan yang di sana terasa dingin. Miyuki menampakkan diri, tampak kesal melihat Chen karena telah mengganggunya dan kakaknya. Chen heran bagaimana Miyuki mengetahui lokasinya, seharusnya keberadaannya tidak ada yang mengetahuinya. Rupanya Miyuki mengetahuinya dari Mikiko dan Mizuki. Miyuki pun membekukan Chen. Pasukan musuh menuju dermaga untuk mundur, dibantai sama Tatsuya dan yang lain. Komandan musuh yang berada di kapal sadar tidak bisa melakukan lebih jauh. Dia memilih mundur. Yanagi mau melakukan pengejaran, dihentikan sama Kyoko. Kyoko memberitahu, di kapal induk musuh dilengkapi bahan bakar baterai hidrasi. Jika meledakkan kapalnya, akan merusak kehidupan laut di sekitar. Batalion 101 berkumpul di atap tower asosiasi sihir. Dilaporkan masih terjadi beberapa pertempuran kecil, tapi akan segera diakhiri sebelum malam. Sedangkan kapal induk musuh yang kabur sedang menuju selatan Sagaminada sudah aman buat ditenggelamkan. Mendengar itu, Kazama menyuruh Sanada membuka segel Third A, senjata yang pernah digunakan Tatsuya di Okinawa. Sanada menyerahkan Third A pada Tatsuya. Dengan jarak yang sangat jauh itu, Tatsuya masih bisa mengetahui lokasi kapal musuh. Di kapal itu sendiri, mereka sudah menduga pasukan pertahanan tidak berani menghancurkan kapal mereka karena takut pada dampaknya. Si komandan ini berjanji akan membalas kekalahan hari ini. Material burst. Hatsudo. Kyoko mendapat pesan dari regu lain. Saat ini pasukan The Great Asian Union berkumpul di pelabuhan Zenhai.
Tatsuya dan yang lain langsung menuju ke sana. Sementara itu Miyuki dihubungi sama kepala klan Yotsuba, Yotsuba Maya. Dia meminta Miyuki dan Tatsuya mengunjungi kediaman utama Yotsuba. Miyuki katakan akan dia sampaikan saat kakaknya pulang. Tatsuya telah sampai di lokasi berikutnya. Dia juga menggunakan Third Air melenyapkan armada The Great Asian Union. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, Tatsuya kembali pulang. Ia langsung disambut sama adiknya.